Halo Bapak Ibu teman-teman sekalian dimanapun berada, salam jumpa kembali dengan saya Deli di channel Daily Lifestyle. Dan di video kali ini saya membahas mengenai cara menurunkan berat badan 5-10 kg dalam waktu 1 bulan. Dan ini adalah cara yang pernah saya lakukan juga. Tadinya saya beratnya 83,3 kg. Kemudian setelah kurang lebih 2 minggu saya ya, waktu itu ya, itu turun jadi 75 kg. Dan apa yang saya lakukan? Apakah saya harus diet ketat mati-matian? Enggak seperti itu Bapak Ibu teman-teman. Cuma kalau kita di Indonesia ini masih banyak yang salah kaprah ya. Yang namanya diet, menurut kebanyakan orang pada umumnya, itu mengurangi makan. Dan akhirnya sampai sakit dan sebagainya, banyak yang dilakukan itu. Padahal yang namanya diet Bapak Ibu teman-teman itu bukan mengurangi makan tapi mengatur pola makan. Saya sendiri pada saat diet itu sehari makan 4 kali. 4 kali saya makan. Jadi jangan salah Bapak Ibu teman-teman. Hanya kita rubah cara penyajiannya dan kita atur pola makannya. Yang tadinya saya pagi makan nasi, siang makan nasi ya. Terus malam makan nasi, kadang tengah malam masih makan nasi, itu saya rubah. Jadi kalau pagi Bapak Ibu teman-teman, yang saya makan adalah putih telur direbus ya. Putih telurnya saja, telur putihnya diambil ya, sudah direbus kita makan. Kalau saya pagi biasanya 4, nanti sore 4 juga gitu. Jadi pagi 4 butir, saya ambil putihnya. Kemudian saya makan buah ya, misalnya pisang Ambon itu 2 butir, 2 buah ya. Satu hari 2 buah, pagi hari 2 buah. Kalau enggak itu makan oatmeal. Oatmeal bisa. Kalau nggak ada buah, oatmeal, buah nggak harus pisang ya, apapun bisa. Terus kemudian didampingi dengan minuman, misalnya susu atau teh, tapi jangan terlalu manis banget ya, sedang lah. Terus kemudian nanti siang itu baru saya makan nasi awalnya ya. Makan nasi, itu pun porsinya cuma sedikit, porsinya biasanya 1 ini saja. Kemudian sayurnya yang saya banyakin, dan sayurnya itu rebus-rebusan Bapak Ibu teman-teman. Jadi itu yang saya ganti, sayurnya jadi rebus-rebusan. Terus dada ayam saya rebus juga, terus kemudian brokoli, terus tahu, tempe, semua saya rebus. Itu lebih banyak porsi sayur-sayurnya ya daripada nasi, dan pada akhirnya saya bisa mengurangi nasi. Bahkan sampai sekarang saya nggak makan nasi sama sekali. Jadi yang saya makan hanya brokoli rebus atau sayuran ya, sayuran hijau-hijau itu boleh. Terus kemudian dada ayam direbus, semua direbus, tahu, tempe seperti itu. Kemudian saya hanya pakai sambal, saya colekkan ke sambal gitu aja makannya. Sampai hari ini Bapak Ibu teman-teman ya, sudah sekitar 5 bulanan saya makan seperti itu awalnya gitu. Tapi saya tidak mengajarkan Bapak Ibu teman-teman harus mengikuti seperti saya ya. Tapi kalau bisa ya silahkan, tapi dikuranginya pelan-pelan. Kalau mau mengurangi nasi Bapak Ibu teman-teman, mungkin ada yang bilang wah berat dan sebagainya ya, itu saya sarankan Bapak Ibu seandainya makan sehari berapa sendok banyak 17 sendok ya, 1 piring, 17 sendok nasi. Itu kalau mengurangi caranya, di minggu pertama Bapak Ibu teman-teman kurangi aja 1 sendok, jadinya 16 sendok. Kemudian minggu depan kurangi 1 sendok jadi 15, minggu berikutnya kurangi jadi 14, minggu berikutnya kurangi jadi 13, dan seterusnya nanti pada akhirnya Bapak Ibu teman-teman akan bisa meninggalkan nasi. Dan nggak lemes, buktinya nggak, kan ada asupan lain, ada telur apa segala macam, itu justru kita kenyangnya lebih lama Bapak Ibu teman-teman. Itu yang saya lakukan ya. Kemudian nanti jam 4 sore saya makan seperti yang pagi tadi saya makan. Telur lagi 4 butir ya, diambil putihnya saja. Terus kemudian buah terserah ya, pisang atau apa boleh. Atau kalau nggak ada ya oatmeal lagi dengan minuman manis tapi dikit aja. Manisnya dikit aja, itu yang saya lakukan. Kemudian malamnya saya makan persis sama dengan makan siang tadi. Itu yang saya lakukan sehingga saya nggak lapar. Itu yang harus kita jaga Bapak Ibu teman-teman. Terus kemudian di samping itu olahraganya. Nah ini kebetulan saya masuk tempat gym, itu banyak sekali saya ngamati orang yang keliru untuk melakukan latihan Bapak Ibu teman-teman. Jadi kalau kebanyakan apalagi orang yang gemuk saya perhatikan tuh ya, begitu masuk di tempat gym atau di luar pun sama ya, itu langsung melakukan latihan kardio. Nah ini bukan nggak boleh Bapak Ibu teman-teman ya. Yang perlu diketahui Bapak Ibu teman-teman, kalau kita melakukan kardio, latihan kardio, itu dalam 1 menit hanya keluar 5 kalori. Nah ini kalori nih hubungannya sama nasi tadi ya.
kalori kita, sedangkan kita makan 1 sampai 5 menit saja itu mengeluarkan kalori bisa 300 sampai 500 kalori. Bayangkan Bapak Ibu teman-teman, 1 sampai 5 menit saja bisa sampai 300-500 kalori. Kemudian Bapak Ibu teman-teman nge-gym atau sepedaan misalnya lari, itu dalam 1 menit hanya mengeluarkan 5 kalori. Jadi Bapak Ibu teman-teman perlu untuk mengeluarkan 300 kalori itu perlu kurang lebih 1 jam. Nah, bagaimana kalau misalnya di tempat gym, Bapak Ibu teman-teman masuk langsung kardio 10 menit misalnya ya, 30 menit yang biasa ya lakukan. Kemudian baru habis itu latihan beban misalnya. Nah, ini yang kebalik Bapak Ibu teman-teman. Kalau Bapak Ibu teman-teman mau tahu latihan yang paling maksimal untuk mengeluarkan kardio yang besar, mengeluarkan kalori maksud saya yang besar, itu bukan kardio Bapak Ibu teman-teman, tapi di awal kita melakukan yang namanya latihan peregangan otot rangka, pengencangan otot rangka. Nah, caranya gimana? Bisa push up, bisa restock, bisa sit up, planking seperti itu ya, atau ngangkat beban dan sebagainya. Itu namanya pengencangan otot otot rangka. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman melakukan itu pertama kalau kita masuk ke fitness itu yang pertama kita latihan pengencangan otot rangka, itu yang keluar itu nanti gulanya. Energi yang kita pakai masih gula. Di situ dia keluarnya paling maksimal, besar sekali Bapak Ibu teman-teman. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, itu keluarnya besar sekali. Tapi kalau Bapak Ibu latihan kardio tadi, itu kalori keluar hanya 1 menit hanya 5 kalori. Tapi kalau otot rangka yang dilatih, pengencangan, itu keluarnya besar sekali. Sehingga nanti energi menggunakan gula ya pada saat latihan pengencangan otot. Itu nanti begitu kita latihan pengencangan otot selesai, gulanya sudah habis. Gula sebagai sumber tenaga ya sudah habis yang ada hubungannya sama kalori. Sehingga pada saat setelah latihan pengencangan otot rangka, Bapak Ibu teman-teman pindah ke latihan kardio, itu yang dipakai bukan lagi tenaganya dari gula, tapi diambilkan dari lemak-lemak yang ada di badan. Sehingga lemak itu akan terbakar. Kalau lemak-lemak itu terbakar, Bapak Ibu teman-teman lebih maksimal. Latihan sebentar, lemaknya sudah keluar banyak. Sehingga dalam waktu sebulan bisa turun 5-10 kg, bahkan ada yang lebih. Nah, itu yang perlu diketahui. Jadi kalau mau latihan untuk menurunkan berat badan, mengurangi lemak, itu caranya latihan pengencangan otot rangka dulu. Baru setelah itu pindah ke latihan kardio. Ataupun seandainya Bapak Ibu teman-teman sudah melakukan latihan pengencangan otot rangka, kemudian udah capek, udah nggak bisa latihan lagi, nggak apa-apa. Karena begitu Bapak Ibu teman-teman pulang, nanti yang ada di rumah, segala aktivitas itu energinya udah ditunjang dari lemak, bukan lagi dari gula. Jadi lemak itu kan keluar lama-lama akan menurunkan berat badan. Itu yang benarnya seperti itu Bapak Ibu teman-teman. Apalagi saya pernah lihat ada serombongan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, katanya latihannya langsung kardio ya, naik sepeda. Itu kan 1 menit tadi saya bilang keluarnya hanya 5 kalori, keluar keliling sana sini. Yang dituju apa setelah itu? Begitu setelah sejam sepedaan, yang dituju di tukang bubur. Di situ mereka sarapan bubur ya. Nah, pada saat makan, tadi saya bilang 1 sampai 5 menit itu menghasilkan kurang lebih 300 sampai 500 kalori. Bayangkan 1 jam dikeluarkan tadi misalnya 300 ya. Kemudian dimasuki lagi 300 atau 500 kalori. Artinya apa? Sia-sia olahraganya tadi. Makanya ini yang perlu diketahui Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi harus latihan pengencangan otot rangka dulu. Selesai itu baru latihan kardio. Jadi hasilnya maksimal. Dan pola makan dijaga, istirahat dijaga. Seperti itu Bapak Ibu teman-teman ya. Kalau bisa mulai dikurangi nasi pelan-pelan. Nggak harus cepat ya, harus pelan-pelan. Dan jangan biasakan pakai obat ya, obat penurun berat badan dan sebagainya. Obat diet, karena nggak ada obat diet yang terbaik kecuali olahraga Bapak Ibu teman-teman. Kalau Bapak Ibu teman-teman pun sudah dapat misalnya obat diet yang bagus, kalau nggak dibarengi olahraga mustahil bisa turun. Karena saya sendiri pernah jadi saksi tetangga saya meninggal gara-gara pakai obat diet. Ya, obat dietnya sejenis teh ya. Beliau tidak pernah olahraga, kerjanya hanya menjahit ya, itu pun ikut orang menjahit pakaian tiap hari. Gemuknya ya luar biasa lah, di atas 100 kilo ya perempuan ya. Kemudian dianjurin sama teman-temannya karena dia pengen turun, pengen langsing. Tiap hari pagi, siang, sore, malam minumnya teh itu terus. Yang ada bukan sehat, malah ginjalnya rusak dan akhirnya sakit dan
meninggal. Nah, ini jangan sampai terjadi. Karena banyak sekali obat diet di luaran itu menggunakan bahan kimia obat atau BKO, Bapak Ibu teman-teman. Sebetulnya yang diturunkan, kalau katanya turunnya cepat, itu yang diturunkan bukan lemaknya yang dikurangi, tapi itu menguras kadar air yang berlebih di badan. Jadi kadar air kita dikeluarkan, akhirnya apa? Seolah-olah badan Bapak Ibu teman-teman tuh turun. Tapi itu karena air yang di dalam tubuh itu dikeluarkan dengan paksa. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu teman-teman ketahui ya. Jangan sampai salah. Jadi saya ulangi lagi, latihan dulu pengencangan otot rangka baru kardio. Oke Bapak Ibu teman-teman, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses dietnya. Terima kasih.